Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan akan hal-hal praktis di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan salah satu hal praktis yang perlu kita jadikan pedoman itu tertulis dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Mari kita lihat. Judul perikopnya Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menyederhanakan akan semua hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi yang tebal, panjang, lebar uraiannya itu, saudara. Disederhanakan, diringkas dengan kalimat segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Jadi saudara ingin diperlakukan dengan sopan, maka berlakulah sopan. Tuhan ingin dibikin senang, buatlah orang lain senang. Saudara ingin diterima, terimalah semua orang lain. Ya, jadi apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Ya, dulu pernah ya saya sampaikan ada seorang baru bertobat, saudaraku ya, seorang, ini terjadinya di Singapura kalau nggak salah. Ada seorang bapak ya, dia seorang laki-laki India, ya, kulitnya agak hitam. Dia kemudian berjumpa dengan Kristus, dia bertobat dan dia cari gereja, dia masuk ke gereja. Waktu dia masuk gereja, dia agak kaget karena rata-rata di gereja itu bukan orang seperti dia yang kulitnya agak hitam gitu, saudara. Rata-rata orang Chinese. Nah, kemudian dia waktu masuk, dia merasa kurang diterima, tidak nyaman, saudara. Karena dia berbeda kan. Nah, dia jiwa baru, masih berapi-api, menyala-nyala, dia baca firman. Begitu dia membaca ayat ini, dia langsung putar balik akan paradigmanya. Kalau tadinya dia kecewa, tadinya dia pikir, aku orang India, aku dari etnis India, aku berbeda sehingga aku mungkin kurang diterima. Mereka lebih suka bergaul di antara orang yang sejenis begitu ya, yang sama-sama orang Chinese begitu. Nah, dia sebagai orang baru, dia merasa nggak nyaman. Tapi begitu dia baca ini, saudara, dia berpikir begini, ini harus aku lakukan. Aku ingin orang ramah kepadaku, aku harus ramah dulu kepada mereka. Nah, ini diputar, saudara, paradigmanya, dibalik. Besoknya dia datang lebih awal dan dia kasih salam semua orang dengan senyum yang lebar. Semua ya agak heran, agak terkejut. Ini gereja yang cukup besar, saudara. Ini siapa nih orang baru ini kok? Luar biasa. Tapi dengan apa yang dia lakukan, dia menyapa, dia say hello, kemudian dia juga berkata, aku bisa bantu apa gitu ya, apakah aku boleh ikut bersih-bersih atau membagi ini apa, selebaran ini dan sebagainya. Nah, kemudian dia akhirnya diterima, saudara. Semua yang jemaat yang tadinya tidak terlalu memperhatikan dia, akhirnya menjadikan dia pusat perhatian. Sampai akhirnya dia dikenal ya, menjadi orang yang disayang ya. Nah, ini merupakan salah satu kesaksian yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa hal-hal semacam inilah yang harus kita lakukan sepanjang tahun
2021 ini. Saudara, apapun yang kamu ingin ya, kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, Tuhan berkata bahwa pintu untuk masuk kepada keselamatan itu sesak, sempit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi jalan yang kecil, yang sempit, justru menuju kehidupan. Pintu yang sesak justru menuju kehidupan. Yang lebar, yang gampang-gampang, jalan yang lurus-lurus, yang kelihatannya tidak ada kesulitannya, itu menuju kebinasaan. Ini peringatan, saudara. Jadi sepanjang tahun 2021, kalau ada tawaran-tawaran yang kelihatannya begitu menggiurkan, begitu enak, begitu menguntungkan, nggak usah pakai kerja, mudah dapat untung dan sebagainya, saudara harus waspadai. Jangan buru-buru anggap itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Bisa-bisa itu kelihatannya aja indah di permukaan, enak didengar, tapi sebetulnya itu adalah jalan lebar yang menuju kebinasaan. Kita harus waspadai. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi jalan yang sempit, jalan yang sesak, meskipun tidak populer, kalau itu benar dan sesuai firman, marilah kita menempuh yang itu. Bagaimana saudara? 2021 kita harus waspada dan kita pakai akan nasihat Tuhan dalam hal-hal praktis ini. Tuhan Yesus memberkati.